pagi Bu Sri. Iya, sesuai jadwal Bu. Hari ini saya ada supervisi kelas di kelas 10 1. Oke, jadi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, hari ini Ibu Sri akan ada observasi kelas ya. Iya. Di kelas 10 1 pada mata pelajaran ekonomi. Jam keberapa itu Bu Sri? Jam ke-4 dengan ke-5 Bu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam observasi seperti biasanya dan sesuai dengan alur yang telah disepakati juga bahwa kita harus lebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi. Adapun yang menjadi tujuan dari percakapan ini supaya kita sama-sama tahu apa yang perlu saya observasi pada praktik di dalam kelas nanti. Iya. Jadi kalau di kelas 10 itu di 10 1 pada mapel ekonomi itu Ibu Sri akan tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran saya di kelas 10 itu Ibu nantinya anak-anak bisa mencapai pembelajaran dengan nanti anak-anak itu mampu menyebutkan prinsip-prinsip koperasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis koperasi, kegiatannya. Itu untuk mencapai itu rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke, jadi di kelas nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, dengan tujuannya peserta didik dapat tadi menjelaskan pengertian koperasi, kemudian prinsip-prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi dan sumber-sumber permodalan koperasi. Oke, jadi untuk area yang dikembangkan pada saat proses pembelajaran untuk mencapai tujuan itu apa saja Ibu Sri? Ada beberapa hal yang akan saya kembangkan pada proses pembelajaran. Yang pertama itu Ibu, di mana siswa siswa itu bisa meningkatkan kemampuannya dalam menjelaskan pengertian koperasi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut meningkatkan kemampuan siswa dalam hal menyebutkan prinsip-prinsip koperasi, kemudian menjelaskan 5 jenis koperasi yang ada pada modul yang akan saya bagikan. Oke, jadi kalau itu tadi kita bicara pengembangan di area kognitif pengetahuan mereka ya, bahwa setelah pembelajaran siswa itu mampu menjelaskan pengertian koperasi, menyebutkan prinsip-prinsip koperasi, menjelaskan 5 jenis koperasi dan sumber-sumber permodalan koperasi. Kalau yang dari segi prosesnya atau sikapnya bagaimana? Sikapnya di mana anak-anak itu dari proses pembelajaran akan dinilai, yang pertama adalah keberanian anak ketika menjelaskan materi sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Oke, jadi pada kognitif tadi yang ada beberapa tujuan, kemudian yang di sikap itu mereka mampu ya berani untuk menjelaskan kembali sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran dan area yang dikembangkan itu apa saja atau strategi apa saja yang Ibu Sri sudah siapkan? Yang pertama Ibu, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, itu semoga bisa memotivasi anak dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian yang berikut saya melakukan mendampingi anak-anak dalam proses kegiatan pembelajaran secara full Ibu, sehingga anak-anak terkoordinir yang tadinya tidak benar-benar belajar atau bermain, jadi mereka bisa saya koordinir dengan baik. Oke. Berarti dengan discovery learning ini anak-anak bisa belajar mandiri ya. Kemudian metode yang digunakan tadi modelnya kan discovery learning. Metode yang digunakan itu ada ceramah, diskusi, dan tanya jawab dan ada evaluasi. Kalau di diskusi itu berarti mereka dalam kelompok. Iya, dalam kelompok.
apa yang akan diamati di dalam kelompok itu? Apa model yang Ibu gunakan? Pemberian tugasnya seperti apa atau pembagian tugasnya seperti apa? Iya, dalam pemberian tugas kelompok itu Ibu, di situ nanti pada saat diskusi mereka setiap kelompok ada bagian-bagian materi yang akan mereka sampaikan melalui diskusi kunjung karya. Jadi di situ mereka menemukan sendiri dari materi-materi yang saya bagikan, jawabannya mereka menemukan sendiri. Setelah itu mereka mempresentasikan kepada rekan-rekannya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Oke, berarti dalam diskusi mereka akan melakukan kunjung karya ya, untuk dapat kemudian mereka menjelaskan kembali sehingga tujuan dan area yang dikembangkan yang seperti Ibu Sri sampaikan tadi bisa tercapai. Apakah semua yang Ibu Sri sampaikan tadi sudah lengkap sarana dan prasarananya, model RPP-nya itu sudah siap ya? Oke, sudah siap. Jadi sebentar nanti saya izin ketika di dalam kelas saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan format yang disediakan untuk melihat apakah tujuan dari pembelajaran dan area pengembangan itu tercapai. Kemudian saya juga akan melihat strategi yang Ibu gunakan itu terlaksana dan berdampak nanti kepada anak-anak. Lalu setelah observasi nanti Ibu Sri akan bertemu lagi dalam percakapan pasca observasi kelas untuk melihat apakah yang kita rencanakan dan kita sepakati, saya dan Ibu Sri tahu sama-sama, yaitu tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan itu tercapai atau tidak, gitu. Oke, Bu Sri, nanti kita ketemu di jam ke-45. Di jam ke-45 di kelas 10-1. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri. Nanti kalau sudah waktunya jam, tolong saya diingatkan atau dipanggil sehingga saya bisa sama-sama Ibu Sri dengan kelas. Terima kasih. Terima kasih. Pagi. Hai. Perhatikan, jadi hari ini kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu yang ke-8 adalah mengimplementasikan pengelolaan perkoperasian di sekolah dalam perekonomian. Ya? Sebentar, kegiatan kita adalah kegiatan diskusi kunjung karya, di mana diskusi ini setelah Ibu akan bagi kelompok, kalian melakukan diskusi kunjung karya, ya. Dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu akan membawakan atau menggunakan model pembelajaran yang namanya discovery learning. Pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran dengan tujuan siswa atau kalian menemukan jawaban sendiri dari materi yang akan kalian bahas di kelompok nanti. Jadi itu ya, itu yang akan kita lakukan. Jadi materi hari ini adalah tentang koperasi. Ada yang tahu apa itu koperasi? Pernah dengar? Di mana? Di sekolah. Di sekolah ada koperasi? Ada. Koperasi adalah tempat apa? Tempat utang. Tempat apa lagi? Tempat meminjam. Tempat ada juga yang namanya koperasi. Kalau koperasi sekolah itu tempatnya untuk menjual atribut sekolah, gitu ya. Kemudian ada juga makanan-makanan. Kemudian kalau koperasi misalnya koperasi ada yang namanya koperasi desa, ada juga koperasi di luar lingkungan tempat kita tinggal. Kalau tadi dikatakan koperasi apa? Meminjam apa? Punya uang, ya itu simpan pinjam.
dipinjam. Koperasi dipinjam untuk apa? Untuk modal usaha. Kalau sudah dapat modal usahanya, berarti Selamat siang Ibu Sri. yang Ibu. Oke, selamat ya. Tadi sudah dari kelas untuk observasi. Perasaannya bagaimana? Ya Ibu, perasaan saya lumayan senang Ibu dengan proses pembelajaran yang tadi, di mana proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya inginkan, namun memang ada sebagian-sebagian yang harus saya perbaiki Ibu dalam proses pembelajaran. Oke, jadi setelah observasi kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi pada pra-observasi, bahwa kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas untuk mengetahui apakah tujuan, kemudian area yang dikembangkan itu yang tadi disepakati di awal itu tercapai atau tidak. Sehingga tadi saya di dalam kelas itu melakukan pengamatan dan catatan-catatan tertentu untuk melihat keterlaksanaan dari rencana yang Ibu Sri sudah sampaikan. Sekarang menurut Ibu Sri, proses pembelajarannya seperti apa? Apakah tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh tadi di awal itu tercapai atau bagaimana? Silahkan. Iya Ibu, jadi dalam proses pembelajaran tadi tujuan pembelajaran saya tercapai, namun yang terlihat dalam kegiatan pembelajaran di mana dalam diskusi itu Ibu masih ada terlihat anak-anak itu tidak serius dalam proses belajar. Jadi ketika temannya menyampaikan jawaban dari pertanyaan, ada yang lain hanya tidak memperhatikan seperti itu. Kira-kira menurut Ibu Sri, anak-anak tidak memperhatikan itu meskipun sudah dengan metode diskusi tadi ya, kunjung karya, itu kenapa? Anak-anak tidak, mungkin di situ Ibu mereka tidak mendapatkan bagian atau peranan dari materi yang akan mereka sampaikan Bu. Berarti belum ada pembagian peran yang jelas untuk masing-masing untuk masing-masing, sehingga tadi memang kelihatannya saya pengamatannya melihat bahwa anak-anak memang aktif dalam proses belajar, cuman memang ada beberapa anak yang masih bermain ya, anak-anak masih tidak memperhatikan karena tadi seperti Ibu Sri sampaikan ternyata mereka tidak mendapatkan bagian materi yang akan mereka sampaikan. Jadi mungkin itu sebabnya mereka tidak ikut dalam, tidak terlihat tidak serius gitu Ibu. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau kalau saya melihat juga tadi ada beberapa anak yang sudah menonjol baik gitu, kemudian ada anak-anak yang agak sedikit kurang aktif. Tadi memang betul, sepertinya memang belum ada pembagian peran kepada semua, ya kepada semua masing-masing. Karena biasanya di diskusi kelompok itu kan mereka mengandalkan teman yang mau atau yang bisa saja begitu. Oke. Kalau tujuan pembelajaran tadi kan melalui discovery learning tadi, tujuan pembelajarannya bagaimana? Hasilnya bagaimana ke anak-anak? Hasilnya terlihat anak-anak itu Ibu, mereka ketika ada pertanyaan mereka berani menjawab tanpa saya hanya memperhatikan kegiatan mereka. Jadi di situ apa yang ditanyakan oleh kelompok-kelompok lain mereka mencari sendiri kemudian menjawab. Ada antusias mereka mau mencari jawaban dan menyampaikan. Keberanian mereka ada Ibu. Oke. Kalau hasil evaluasi terkait dengan capaian nilai bagaimana di anak-anak? Untuk hasil evaluasi memang terlihat dari hasil mereka tidak semua mencapai tujuan KKM atau tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Itu terlihat dari itu anak-anak yang tadi Bu yang tidak memperhatikan, yang tidak serius ikut diskusi dalam kelompok. Oke. Jadi kalau tadi kita tujuannya tercapai ya, sebagian besar anak sudah mencapai KKTP atau KKM-nya tuntasan, tetapi ada beberapa anak yang belum, berarti itu menjadi PR kan? PR buat Ibu Sri. Menurut Ibu Sri,
apa yang Ibu Sri mau lakukan ketika melihat hal ini atau untuk meningkatkan aktivitas anak, untuk meningkatkan nilai mereka nanti? Ya, Ibu, jadi dari pengalaman belajar saya hari ini, itu saya ingin ke depannya itu mungkin melakukan proses pembelajaran yang sama, namun yang saya harus perbaiki adalah memberikan peran kepada peserta didik dalam proses kegiatan diskusi tersebut, sehingga ketika saya sudah membagi atau memberikan peran kepada anak-anak, jadi mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk belajar. Jadi semoga itu bisa menjadi pelajaran yang baik untuk memperbaiki proses pembelajaran saya pada hari ini. Oke, kalau demikian Ibu Sri kan akan memberikan peran. Berarti Ibu Sri sudah tahu atau belum tahu bagaimana caranya atau modelnya pemberian peran itu? Memberikan peran kepada peserta didik, kemungkinan ini Ibu yang akan saya lakukan adalah dengan melihat materi, kemudian mencari di proses pembelajaran di PMM. Saya belajar dari PMM, dari rekan-rekan sejawat saya juga. Seperti itu mungkin. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi Ibu dalam model pembelajaran dengan memberikan peran itu, belajar di PMM dan rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu ya? Kalau saya menangkap apa yang Ibu sampaikan. Kalau begitu, kapan Ibu akan melakukannya? Sesegera mungkin Ibu. Di pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan kekurangan-kekurangan yang saya dapatkan pada hari ini. Oke, jadi akan dilakukan minggu depan dengan di kelas yang sama. Iya, di kelas yang sama. Di kelas yang sama, di kelas 10. Iya, Kalau boleh saya tahu, siapa yang Ibu akan libatkan untuk melihat bahwa yang Ibu akan lakukan ini berhasil atau tidak, tercapai atau tidak? Di sini Ibu, saya akan mengajak rekan saya, rekan guru untuk melihat proses yang saya lakukan, sehingga saya bisa tahu apakah itu cocok saya terapkan kepada anak-anak untuk mencapai tujuan yang benar-benar bisa tercapai. Berarti akan meminta bantuan dari rekan sejawat untuk mengobservasi, gitu ya. Oke. Apa yang menurut Ibu Sri menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang Ibu Sri terapkan? Tolak ukur yang saya akan jadikan untuk melihat anak-anak itu adalah dengan melihat hasil evaluasi, Ibu. Hasil evaluasi dari di akhir pembelajaran. Iya, di situ. Tunggu, tadi kan yang akan Ibu Sri tambahkan itu adalah, atau perbaiki itu adalah pemberian peran kepada masing-masing. Berarti tolak ukur dari pemberian masing-masing itu bagaimana? Tolak ukurnya pasti akan terlihat Ibu saat pelaksanaan diskusinya, pelaksanaan diskusi kelompok. Di situ saya akan kan ada rubrik penilaian untuk diskusi. Di situ akan terlihat bahwa anak yang kemarin mungkin tidak memiliki peran ketika saya melakukan proses perubahan. Jadi akan terlihat ketika sudah diberikan peran, maka dia pasti akan bertanggung jawab dan semoga bisa ikut berperan seperti teman-temannya yang lain. Oke, berarti tidak lanjut yang Ibu Sri akan lakukan itu. Yang pertama, Ibu Sri akan mempelajari bagaimana pemberian peran masing-masing peserta didik melalui PMM dan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya. Kemudian apalagi tadi Ibu Sri diobservasi oleh rekan sejawat. Kemudian indikator dari keberhasilannya dengan melihat hasil dan aktivitas anak dengan aktivitasnya. Oke, mungkin Ibu Sri bisa bagaimana perasaannya ketika kita sudah melakukan percakapan ini, Ibu Sri? Perasaan saya
pertama adalah senang Ibu ya, bisa ternyata dalam proses pembelajaran dengan adanya observasi seperti ini kita tahu di mana kekurangan-kekurangan kita, dan kita juga bisa tahu dari kekurangan tersebut kita mencari solusi yang akan kita lakukan pada saat proses pembelajaran selanjutnya sehingga bisa lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau percakapan kita hari ini menurut Ibu Sri bermanfaat atau tidak? Iya, sangat bermanfaat sekali Ibu. Tentunya untuk proses pengembangan bagi diri saya sendiri sebagai guru sangatlah bermanfaat, dan saya sehingga memiliki motivasi untuk belajar lebih baik lagi. Kalau dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Sri dapatkan? Yang Dari percakapan kita sekarang setelah observasi, apa yang Ibu Sri dapatkan? Yang saya dapatkan adalah saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan saat proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran yang pertama saya lakukan yang rencana yang saya lakukan dengan metode di discovery learning, metode penemuan dengan metode diskusi. Itu anak-anak belum semua berperan aktif, sehingga di situ saya juga melalui itu saya mendapatkan solusi. Selanjutnya saya akan memberikan peran kepada seluruh peserta didik sehingga proses pembelajaran bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke. Demikian. Iya. Berarti tadi sudah disampaikan akan memperbaiki dengan pemberian peran. Melalui apa itu? Dan peningkatannya, belajarnya melalui apa? Belajarnya melalui PMM, kemudian rekan sejawat, kemudian saya melakukan evaluasi dengan melihat hasil dari peserta didik. Oke, jadi saya akan menunggu hasilnya nanti setelah Ibu Sri melakukan tindak lanjut ya. Dan sebentar setelah ini Ibu Sri akan mengisi lembar rencana pengembangan diri seperti yang sudah Ibu Sri sampaikan tadi, untuk menjadi pelengkap administrasi dalam proses ini, sehingga saya juga bisa sebagai supervisor saya bisa memantau apa yang akan Ibu Sri lakukan, kapan, waktunya kapan, oleh siapa, sehingga kita kemudian bisa merefleksi lagi. Gitu ya Ibu Sri. Tapi nanti sebentar saya sampaikan lembar rencana pengembangan dirinya untuk Ibu Sri. Untuk Ibu Sri isi gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Sri sudah melaksanakan tugas dengan baik dan tetap semangat untuk anak-anak bangsa. Terima kasih. Kemudian terima kasih. Selamat siang Ibu Sri.